Indonesia. Mudah-mudahan Allah jadikan kelak keturunan kita keturunan yang saleh dan saleha, rezeki yang barokah, dan hati yang senantiasa taat dan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Memang saya nggak lama-lama juga ya di Atlanta ini. Ibaratnya kalau safari itu, kalau nggak singgah di Atlanta itu ya segan aja sama bau ya. Nanti karena dari awal sudah ini ya, sudah diundur-undur. Dari semenjak awal Oktober barulah sampai Januari ini terrealisasi. Insyaallah setelah dari sini, waalaikumsalam, saya akan bertolak ke Los Angeles hari Rabu. Kemarin datangnya Jumat. Kesempatan kali ini ya, mungkin ibaratnya Bapak Ibu udah banyak lah ilmunya. Kemarin dapat muktamar ya, dari Ustadz Takariawan, dari Ustadz Syamsi, terus juga ada Tuan Guru Ustadz Joban ya, kemudian ada banyak hafiz juga yang berkumpul. Itu merupakan kesempatan emas lah bagi kita para penuntut ilmu. Saya hanya sedikit aja ya mengulang dari kajian tentang kehidupan kita sebagai perantau atau namanya settlers ya, settlers. Orang yang menetap di suatu negeri dan dia adalah orang yang berhijrah dari negerinya untuk kehidupan yang lebih baik, untuk agama yang lebih baik, ataupun untuk mempersiapkan keturunan dan masa depan yang lebih baik. Dan itu memang bagian dari sunnah kan, berhijrah itu. Rasulullah juga berhijrah. Tapi di dalam hadisnya itu kan dikatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Man kana hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ilaihi. Wa man kana hijratuhu li imra'atin allati yuzawijuha fa hijratuhu ilaihi. Tapi Rasulullah itu mengingatkan kita tentang niat hijrah itu. Semua amalan itu dihitung dengan niatnya, intentionnya. Kalau dia niatnya berhijrah untuk Allah dan Rasulnya, maka setiap detik dari nafasnya itu dapat pahala. Tapi kalau niatnya hanya untuk dunia, tadi saya lupa baca dunianya ya. Tapi kalau dia niatnya untuk dunia atau hanya untuk perempuan yang akan dinikahinya, maka niatnya itu hanya sebatas itu saja. Maksudnya apa? Ketika kita berhijrah hanya sekedar untuk mencari dunia, atau kita bermigrasi hanya sekedar mencari dunia, maka itu tidak dapat hitungan pahala di sisi Allah. Ya. Tapi ketika kita niatkan, aku mau supaya anakku kelak nanti yang akan menjadi lampu, pelita cahaya akhlak bagi orang-orang Amerika. Aku mau anak-anakku nanti yang akan mengajarkan orang Amerika, orang kulit putih, Al-Quran. Aku mau anakku nanti yang mengajarkan orang kulit putih cara berwudu, bersyahadat. Itulah penanaman niat, itulah yang penting. Karena kalau cari dunia, ibarat kata Pak Takriyadi ya, Takariawan, memang kita boleh berhijrah kemana aja. Dari timur ke barat memang ini bumi Allah, gak ada larangan. Cuman hijrahnya ada yang dikasih pahala, ada yang enggak. Kalau dia niatnya untuk Allah dan Rasulnya, yaitu untuk Islam, dimanapun dia hijrah dia akan dapat pahala. Tapi kalau dia hanya sekedar untuk mengumpulkan dunia, itulah yang enggak ada pahala itu. Maka di dalam Islam itu ada namanya tajdidun niyat. Apa tajdidun niyat? Memperbaharui niat. Kebiasaan Rasulullah dan para sahabat memperbarui niat itu sebelum tidur. Ya Allah, aku hijrah ke Amerika ini agar keturunanku kelak bisa menyebarkan Islam, agama yang damai ini. Bisa menyelamatkan orang dari api neraka. Jadi niat itu penting, ditajdid tiap hari. Mau tidur malam, ya Allah, jadikanlah keturunanku kelak hamba-hambamu yang
Nanti ada di dalam surah ini, tahwi ilaihim, orang-orang condong hatinya kepada keturunan. Jadi kalau dia sebelum tidur malam, selain kita beristighfar, ucapkan kalimat la ilaha illallah, tajdid niat. Niat kita di sini untuk mencari ridha Allah. Niat kita di sini bagaimana supaya Islam ini menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Itulah pentingnya tajdidun niyah itu. Kemudian ya setelah kita tahu niat kita berhijrah itu menjadi migran itu, ya bahwasanya tujuan kita adalah Allah dan Rasulnya. Kemudian kan disampaikan juga oleh para ulama ya kalimat nasihat bahwasanya barang siapa yang mengejar akhirat niscaya dunia akan mengikutinya. Tapi barang siapa yang mengejar dunia ya sudah pasti akhirat akan meninggalkannya. Jadi di tengah pergolakan kita sebagai orang yang berhijrah ini, kita juga beruntung ketika kita niatnya adalah untuk Allah dan Rasulnya, dunia itu pasti ngikut. Alhamdulillah ya, saya kenal seorang Indonesia di Fort Myers itu, sekarang jadi landlord, punya puluhan rumah kos. Sama dulunya dia adalah orang yang bekerja di kapal. Kemudian dia bilang, setelah dia ikut jamaah tabligh, dia bilang ternyata saya salah niat selama ini. Jadi niatnya berubah kapan? Niatnya berubah setelah punya anak. Lahir satu anak, dia ikut jamaah tabligh, keluar 3 hari. Baru dia di situ mendapatkan inspirasi bahwasanya niatnya pertama karena Allah. Dengan cara apa? Yang pertama meninggalkan pekerjaan yang di situ ada syubhatnya. Dia mulai tinggalin itu deh. Pekerjaan yang di situ ada jual wine-nya. Yang kedua apa niatnya? Niatnya paling tidak subuh, maghrib, isya berjamaah. Benar-benar. Padahal itu masih belum settle ya. Ini kisah nyata ini. Akhirnya beneran. Dengan yang pas-pasan dia kerjain sebagai handyman, dia usaha itu. Subuh, maghrib, isya berjamaah. Tak sampai setahun ada orang jual gudang murah. Ya, waktu itu dia bilang cuma 9.000 sampai 10.000. Dia beli. Dia bisa buat 7 kamar, dia buat sendiri. Dari situ, dari 7 kamar itu dia beli gudang lain, dia urus izin dari warehouse menjadi room rental. Akhirnya alhamdulillah dia punya beberapa gudang. Masya Allah itu satu kamar itu 1.100 sebulan. Kenapa? Karena niat tadi Allah Ta'ala dan Rasulnya. Niatnya pertama apa? Niatnya pertama tadi apa katanya? Masih ingat gak? Niatnya yang pertama adalah dia menjauhi dari pekerjaan yang ada syubhatnya. Bukan yang haram. Yang haram udah pastilah kita jauhi. Misalkan dia kerja, di situ ada jual wine-nya atau apanya gitu. Itu dulu dia, karena kebetulan dia adalah inilah ya orang yang pegang tangtung ya. Yang kedua apa niat dia? Pengen paling tidak 3 waktu subuh, maghrib, isya berjamaah. Ternyata benar, kalau niatnya akhirat, dunia ngikut. Alhamdulillah dia sekarang sudah punya beberapa warehouse, yang satu